Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Wahyu dalam wawancara eksklusif ya. Baru-baru ini lagi rame aksi pencurian di jalur bypass ya. Kabel kurang lebih 2.809 meter yang dibobol oleh maling. Yang itu harganya bukan main ya. Kemudian selain itu ada box JPU itu juga dibobol sama maling. Dan kemudian tepat di belakang saya ini ada tulisan Welcome to Lombok. Tepatnya berada di pintu masuk Bandara Internasional Lombok juga ikut menjadi sasaran maling. Balon-balon yang ada di belakang ini, tulisan Welcome to Lombok ini juga ikut dicuri sama maling. Dan malam harinya tentu gelap. Tapi sekarang sudah dilakukan perbaikan oleh pemerintah terkait. Setidaknya kurang lebih ya miliaran rupiah kerugian akibat peristiwa pencurian yang baru-baru ini terjadi di jalur Bandara Internasional Lombok menuju Songgong. Oke, di sini di dalam tulisan ini ada neon atau lampu yang di dalamnya sudah dibobol melalui belakang dan sekarang sudah terpasang ya, artinya malam hari sudah bisa menyala. Sebelumnya di tempat ini gelap karena memang sudah dibobol semua balon yang ada di dalam tulisan Welcome to Lombok, tepatnya berada di depan Bandara Internasional Lombok. Oke, di hadapan kita salah satu tokoh pemuda yang ada di Kecamatan Pujut ya, tentu harus menyampaikan soal rasa prihatin terhadap kasus pencurian kabel, kemudian ada box dari PJU, kemudian ada juga beberapa lampu yang di depan bandara yang bertulis Welcome to Lombok itu juga dicuri. Nah, sekarang di hadapan kita ada tokoh pemuda ya, Pujut, yang juga kita ingin minta tanggapan soal kasus. Sebenarnya Bang Anom ya, Bang Anom, apa tanggapannya soal kasus pencurian itu? Kasus yang memang sedang viral maupun berkembang dan menjadi perhatian masyarakat saat ini terkait dengan kehilangan kabel yang katanya itu sampai merugikan miliaran rupiah ya. Baik di tulisan Welcome to Mandalika, lampu-lampu itu maupun kabel, box dan lain sebagainya. Jadi kami sebagai pemuda khususnya di Kecamatan Pujut ini tentu merasa prihatin sekali. Sangat prihatin saya. Oke. Kenapa? Karena ini di wilayah Pujut, bagaimanapun kami juga sebagai pemuda merasa malu juga ke tempat kami ini ada kehilangan semacam itu. Namun di sisi lain juga, saya bukan membela siapa-siapa, tapi pemerintah juga harus introspeksi diri seharusnya. Karena sudah cukup lama. Ya. Lama, bahkan dulu saya pernah sampaikan di media dan lain sebagainya. Kenapa lampu-lampu ini tidak menyala? Jadi saya masih curiga bahwa lampu itu, kabel itu udah kehilangan dari beberapa bulan yang lalu. Sudah lama sekali soalnya lampu-lampu ini tidak menyala. Jadi saya curiga ini udah hilang sudah cukup lama ya. Jadi setelah WSBK yang kemarin mungkin. Karena kan kita sama-sama tahu ketika menjelang WSBK, MotoGP ini baru dicek gitu. Jadi kalau tidak WSBK ya seperti itu, dibiarkan saja. Yang seperti kita lihat, saya berani berstatement seperti ini. Jadi seolah-olah kalau tidak ini semua untuk WSBK, bukan untuk masyarakatnya yang ada di Kecamatan Pujut, begitu. Jadi ingat juga salah satu faktor pencurian itu adanya kesempatan, ya. Jadi sekali lagi saya tidak membela dan saya juga berharap bahwa kasus ini pemerintah harus serius supaya tidak menjadi presiden buruk nantinya. Kalau misalkan tidak digali, tidak diinvestigasi dan tidak ada tindakan dari aparat, saya lebih khawatir lagi apa-apa yang memungkinkan untuk dicuri hilang lagi nanti. Saya khawatirnya begitu. Jadi lebih baik, dan saya berharap pemerintah maupun aparat untuk investigasi dan menemukan pelakunya. Gitu. Oke, baik, itu dia tadi ya pengakuan ya dari salah satu ya tokoh pemuda yang ada di Kecamatan Pujut. Sebentar lagi akan kita coba dengar keterangan masyarakat yang lain, tanggapan mereka terhadap kasus pencurian itu. Ikuti terus. Oke, di hadapan kita ada salah satu tokoh masyarakat atau masyarakat yang ada di depan rumahnya, depan jalur bypass Bil menuju Songgong tentu. Nah, kita akan coba tanya soal kabel PJU yang hilang. Beliau tahu nggak soal itu? Dengan siapa, Pak? Pak Kurdi. Pak Kurdi. Iya. Bapak tahu nggak kalau kabel di sini hilang? Kabel PJU? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi malam hari nyala nggak lampunya, Pak? Nggak nyala. Nggak nyala. Sudah berapa lama, Pak? Kira-kira lebih 1 minggu lah. Lebih 1 minggu. Iya. Berarti sampai tadi malam gelap. Gelap terus. Pokoknya
seminggu sebelum itu sudah tidak ada lampu sebelum acara USBK. Belum ada. Berarti terakhir tadi malam tidak ada lampu juga. Tidak ada lampu. Oke, itu pengakuan dari salah satu ya masyarakat yang rumahnya di depan jalur bypass dari Bil menuju Songko. Oke, ikuti terus perjalanan kita. Oke, tepat di tempat saya berdiri merupakan galian yang kabel kemarin sepanjang 2.890 meter yang dicuri oleh maling. Nah, di depan bawah saya akan menunjukkan kepada Anda semua kabel-kabel yang pernah digali di sini oleh maling. Oke, saya menunjukkan kepada Anda, ini merupakan kabel yang baru kemarin dipasang oleh Dinas Perhubungan Lombok Tengah khususnya. Sebelumnya ini baru kemarin juga digali karena memang sebelumnya sudah ditemukan dalam kondisi digali dan kabel itu sudah tidak ditemukan di jalur bypass Bil menuju Songgong. Oke, di belakang saya ini merupakan box penerang jalan umum. Di sini di kontrolnya, fungsinya dihidupkan, dimatikan, semua ada di sini. Tapi di isi dalamnya sudah dicuri oleh maling belum lama ini. Dan ini baru kemarin ya, kita akan lihat bahwa baru kemarin gemboknya diperbaiki, dan ini pun gemboknya tidak gembok yang permanen ya. Gemboknya dibuat dari kawat. Dan kemudian kita lihat di sini bahwa ini dibangun bersumber dari dana APBN pada tahun 2021 kemarin. Dan sekali lagi saya melihatkan kepada Anda, ini merupakan baru kemarin digali. Sambungan kabel-kabel ini baru saja diganti di sini. Mungkin sampai di sini wawancara eksklusif kita akan melihat secara langsung kasus pencurian kabel di jalur bypass bandara, termasuk kemudian balon-balon yang ada di depan pintu Bandara Internasional Lombok. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Saya Diki Wahyudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.